Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kerangka dasar pendidikan karakter jati diri unsur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana karakter jati diri unsur, yang mana saya akan menyampaikan bagaimana karakter dan kepemimpinan. Seorang pemimpin itu memiliki sifat, watak, kebiasaan, karakter tersendiri yang memiliki khas, memiliki keunikan, sehingga kita bisa melihat perilaku gaya pemimpin itu berbeda dengan pemimpin yang lain. Presiden mulai dari Insinyur Soekarno, Pak Soeharto, kemudian Ki Haji Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati, kemudian B.J. Habibie, Pak SBY, Pak Jokowi, memiliki karakteristik pemimpin yang beda-beda, keunikan yang berbeda-beda. Gaya hidup itu akan mewarnai tingkah laku dan model kepemimpinannya. Teman-teman mahasiswa itu didesain agar supaya model karakter kepemimpinan yang nanti melekat kepada mahasiswa-mahasiswa itu adalah model gaya kepemimpinan seperti halnya Jenderal Sudirman. Kenapa seperti itu? Karena unsur ini diilhami oleh pahlawan nasional, yaitu Jenderal Sudirman. Maka gaya kepemimpinan alumni unsur mengikuti konsep gaya kepemimpinan Jenderal Sudirman. Nah, kepemimpinan itu adalah kekuatan aspirasional, power of spirit, dan kekuatan moral kreatif yang dapat mempengaruhi semua anggota dalam mengubah perilaku, sehingga mereka sejalan dengan aspirasi dan visi sang pemimpin. Oleh karena itu, seharusnya seorang pemimpin itu mencerminkan figur yang dapat menjadi suri tauladan bagi yang dipimpinnya. Menurut Kemendiknas, untuk menjadi pemimpin yang dapat menjadi contoh dan teladan, setidaknya dia memiliki 18 nilai karakter dalam model kepemimpinannya. Yang pertama, religius. Ia memiliki sikap perilaku yang taat dalam menjalankan norma agama yang dipeluknya. Memiliki karakter toleransi, hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Ini penting. Jangan sampai seorang pemimpin di negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila justru menganggap rendah agama lain. Karena negara kita adalah negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka seorang pemimpin itu harus memiliki nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan yang inklusif. Yang dua, jujur. Sikap ini menjadi dasar untuk menjadikan pribadinya sebagai orang yang bisa dipercaya baik dalam ucapan dan perbuatan. Kenapa seorang pemimpin itu harus bisa didudulan diri, bisa menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik.
ucapan dan perbuatannya itu harus sama. Ketika seorang pemimpin juga berjanji untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan guru, mensejahterakan mahasiswa, maka desain programnya harus mengarah ke sana. Ini jujur. Yang nomor 3, memiliki sifat karakter toleransi. Sikap menghormati, menghargai akan adanya perbedaan agama, suku, ras, etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Ini harus kita junjung. Jadi toleransi ini menjadi penting. Mengakui perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan perbedaan pendapat dengan dirinya. Yang nomor 4, memiliki karakter disiplin. Tindakan yang mencerminkan tingkah laku yang tertib dan patuh terhadap berbagai peraturan. Ketika sudah ada aturan undang-undang, peraturan pemerintah yang menganahkan tentang sistem pendidikan nasional, maka harus menjalankan itu. Seorang pemimpin harus disiplin tentang waktu, aturan. Yang nomor 5, memiliki karakter kerja keras. Kerja keras ini didasari atas kemauan yang kuat. Dari kemampuan akan memunculkan asosiasi dengan ketekunan, tekad yang bulat, pendirian, keteguhan, keberanian, kekuatan, pengendalian diri, daya tahan, pantang mundur, dan tujuan yang jelas. Jadi penting memiliki karakter kerja keras ini. Jangan sampai luntur karena kita sudah tertinggal dengan negara-negara di sekitar kita. Yang nomor 6, kreatif. Yakni pemimpin harus memiliki cara berpikir, menjalankan sesuatu dalam rangka menghasilkan cara hasil yang baru. Kreativitas ini menjadi penting. Kreatif ini menjadi penting karena di tengah perkembangan teknologi informasi yang ada di dunia, kita harus mampu mengadaptasi semua itu dengan kerja-kerja kreatif. Yang nomor 7 adalah mandiri. Ia mempresentasikan sikap yang tidak tergantung kepada individu dalam melaksanakan tugasnya. Yang nomor 8 adalah demokratis. Metode berpikir, bersikap, berperilaku yang menilai sama antara hak dan kewajiban dirinya dengan hak dan kewajiban orang lain. Yang nomor 9 adalah rasa ingin tahu. Ia menunjukkan sikap dan perilaku yang selalu berusaha untuk mengetahui lebih dalam, luas, komprehensif, holistik dari suatu objek yang dikaji, dilihat, didengar. Dan yang ke-10, semangat kebangsaan. Ia mencerminkan tentang metode berpikir, wawasan yang memposisikan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Ini penting. Jadi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ini penting bagi seorang pemimpin. Karena ketika menjadi pemimpin harus mendharmabaktikan jiwa, raga, bahkan harta, bisa jadi keluarga untuk kepentingan bangsa dan negara. Ke-11 adalah cinta tanah air. Perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Jangan sampai seorang pemimpin justru menjual aset-aset negara. Jadi pemimpin yang tidak bisa diterima, tidak bisa dicontoh. Ia harus bangga, setia, peduli, dan penuh penghargaan terhadap bangsa, bahasa, budaya, politik, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa itu sendiri. Ini kita harus punya prinsip. Pemimpin harus membela, melindungi seluruh tanah air kita.
Jangan sampai justru apa yang menjadi potensi negara kita dijual kepada negara-negara yang lain. Ke-12, menghargai prestasi. Sikap akan pengakuan dan penghormatan atas keberhasilan orang lain. Dan dari sikap ini akan memotivasi dirinya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama manusia. Ke-13, bersahabat atau komunikatif. Ia menunjukkan kemampuan seseorang dalam menyampaikan ide dan hasil pemikiran kepada orang lain dalam bergaul. Yang ke-14, cinta damai. Ia merupakan perilaku yang membuat setiap orang merasakan ketenangan, keamanan yang muncul dalam dirinya melalui kepribadian yang cinta damai, harmonis, toleransi, saling menghormati, dan hubungan sejajar pada setiap individu dan kelompoknya, sehingga dapat terhindar dari berbagai gangguan, pertengkaran, kekerasan, konflik, dan lain sebagainya. 15, gemar membaca. Kebiasaan seseorang dalam mengalokasikan waktu untuk membaca berbagai macam literatur yang mendatangkan kebaikan baginya. Karena dengan membaca, seorang pemimpin mampu mendapatkan inspirasi, mampu mendapatkan upaya memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh warga negaranya, anggotanya, dan lain sebagainya. Dan 16, peduli lingkungan. Sikap perilaku yang selalu berusaha mencegah munculnya kerusakan lingkungan dan mengembangkan berbagai upaya dalam memperbaiki kerusakan alam. Ini penting sekali. Pembangunan yang dilakukan oleh negara, oleh pemimpin harus didasarkan kepada nilai ramah lingkungan. Karena kehidupan kita masih ada kehidupan untuk generasi kita yang akan datang. Ke-17 adalah peduli sosial. Merupakan sikap perilaku yang selalu ingin memberi pertolongan kepada orang lain maupun masyarakat yang membutuhkan. Tidak cuek terhadap bencana yang terjadi di berbagai belahan daerah. Dan yang ke-18 adalah tanggung jawab, yaitu sikap tindakan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang harusnya ia lakukan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan maupun Tuhannya. Tanggung jawab ini menjadi mempresentasikan pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian di sini mengandung maksud perbuatan baik yang merupakan pikiran, tenaga sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, kesetiaan, norma, ikatan dari semua itu yang dilaksanakan secara ikhlas. Seorang pemimpin harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab yang kemudian diembannya tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Nah, bila pemimpin memiliki karakter, mengimplementasikan 18 karakter di atas, maka seorang pemimpin akan memunculkan terobosan dari bentuk model kepemimpinan selain dari tipe kepemimpinan yang sudah masyhur dalam teori kepemimpinan yang telah ada. Maka sifat-sifat kepemimpinan yang ada di negara Republik Indonesia ini paling tidak ada 3 hal menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita. Yang pertama adalah ing ngarsa song tulodo, ing madya manguntarsa, tutwuri handayani. Apa artinya ing ngarsa song tulodo? Di muka, di depan harus memberi tauladan. Suri tauladan yang baik, bahwa seorang pemimpin harus melalui sikap perbuatan yang menjadikannya pola panutan, ikutan bagi orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memiliki contoh disiplin, giat bekerja, baik dan lain sebagainya. Ketika di depan harus bisa menjadi
ing ngarsa sang Piloto. Yang nomor 2, ing madya mangun karsa. Seorang pemimpin harus membangun prakarsa ketika di tengah. Seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memecahkan masalah yang dihadapi organisasinya. Pemimpin memberi kesempatan bahwa hanya memberikan masukan, saran, dan pendapat. Yang nomor 3, Wuri Handayani, mengikuti dari belakang dengan berwibawa. Seorang pemimpin harus mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan berani bertanggung jawab. Pemimpin harus memberi kesempatan sepenuhnya kepada bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, memecahkan berbagai macam persoalan yang dihadapinya dalam unit kerjanya. Sehingga secara diam-diam pemimpin harus memantau, mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sehingga pemimpin meskipun di belakang tetap memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memiliki karakter ketika nanti kita menjadi seorang pemimpin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.